Semuanya, perkenalkan nama saya Dona Bella Cahya dengan 3 digit NIM terakhir 226. Jadi, di video kali ini kita akan belajar dengan asik apa itu eksponen. Nah, nama kerennya adalah eksponen. Dan nama lainnya bisa kita sebut dengan bilangan berpangkat. Apa saja sih sifat dari eksponen itu? Yuk kita bahas lebih lanjut. Jadi, sebelum itu kita harus tahu apa itu sebenarnya eksponen. Misal, ada bilangan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Duanya ini sebanyak berapa? Ya, duanya adalah sebanyak 4. Apabila kita tulis dalam bilangan berpangkat, menjadi 2 pangkat 4. Contoh lagi, ada 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya kan sebanyak 3, jadi kita bisa tulis 3 pangkat 3. Selanjutnya, apabila kita tulis dengan bahasa matematika itu seperti ini. Ada suatu bilangan X dipangkatkan dengan N, itu artinya adalah X dikali X dikali X dikali X dikali X kali X dan seterusnya, artinya adalah X ini dikali sebanyak N. Nah, seperti ini. Jadi, N itu adalah jumlah bilangan yang dikalikan ini. Sedangkan X itu adalah basis. Selanjutnya, kita akan membahas sifat eksponen yang pertama, yaitu perkalian. Ingat, sifat eksponen di perkalian itu pangkatnya ditambah. Dengan syarat basisnya itu sama. Bisa langsung kita tambahkan. Tetapi apabila basisnya ini tidak sama, itu maka harus kita samakan dahulu basisnya. Apabila misalkan basisnya tidak bisa disamakan, maka pangkatnya tidak bisa dijumlahkan. Contohnya ada 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 plus 4 sama dengan 2 pangkat 7. Contoh lainnya yaitu 3 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 ditambah dengan 2 yaitu 7. Jadi 3 pangkat 7. Nah, contoh lagi, misalkan X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 2 ditambah dengan 3. Jadi X pangkat 5. Apabila ada perkalian seperti ini, misalkan 2 pangkat 3 dikali dengan 4. Nah, itu kan basisnya beda ya. Jadi, kita perlu ubah dulu 4-nya itu menjadi 2 pangkat 2. Karena kita kan tahu semua bahwa 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jika basisnya sudah sama seperti ini, baru bisa kita jumlahkan pangkatnya. Jadi, hasilnya yaitu 2 pangkat 5. Seperti itu. Sifat selanjutnya yaitu adalah pembagian. Nah, perlu diingat bahwa perkalian itu pangkatnya ditambah, sedangkan kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Misalkan, misalkan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkatnya 3 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Nah, contoh lagi misalkan 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 10 dikurangi 2 berapa? Ya, 3 pangkat 8. Terus, ada lagi, satu lagi, misal 4 pangkat 6. X pangkat 6 dibagi X pangkat 2 sama dengan X pangkat 6 dikurangi 2 yaitu 4. Nah, seperti ini.
Eh, Jangan lupa ya bahwa perkalian itu pangkatnya ditambah sedangkan pembagian itu pangkatnya dikurangi. Nah, sifat selanjutnya yaitu apabila ada bilangan berpangkat, lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu kita kali. Misalkan ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 6. Lalu ada misal X pangkat 5, aku mau pangkatin lagi 2. Jadi, saya tulis X pangkat 10. Nah, selanjutnya yaitu perkalian jika pangkatnya sama. Nah, beda nggak sama yang pertama tadi? Ya, beda. Jadi, intinya apabila pangkatnya sama, kita bisa kalikan atau hmm, kita bagi secara langsung. Maksudnya itu, misalkan 4 dikali 9 itu kan 36. Nah, apabila kita tuliskan dalam bilangan berpangkat, itu kan sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2 itu, jadi 2 sama 3-nya itu kita bisa gabungin menjadi seperti ini. 2 dikali 3, pangkatnya kita tulis ulang karena sama kan. Nah, jadi 6 pangkat 2, jangan lupa dipangkatin lagi ya. Jadi hasil dari 6 pangkat 2 yaitu 6 dikali 6 sama dengan ya 36. Sama kan dengan yang ini? Nah, seperti itu. Selanjutnya ini sama seperti tadi, tapi ini adalah pembagian. Nah, contohnya 5 dipangkatkan dengan 5 dibagi 3 pangkat 5 itu sama dengan, bisa kita tulis seperti ini, kita gabungkan 5 per 3 pangkat 5, jangan lupa pangkatnya ditulis kembali, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang paling penting. Wah, ini ada pangkatnya negatif, susah nih kayaknya. Eh, Jangan takut, kita bisa tulis seperti ini, misalnya 2 pangkat 3. Nah, jangan bingung bagaimana nulisnya. Nah, kalau misalkan pangkat negatif, kita hanya perlu membaliknya saja. Seperti ini. Jadi, bisa kita tulis 1/2 pangkat 3. Atau bisa ditulis dengan 1/2 dikali 2 dikali 2. Nah, lagi misalkan 2 pangkat min 2 sama dengan 1/2 pangkat 2. Atau bisa ditulis dengan 1/2 dikali 2. Nah, sebaliknya apabila kakak tulis seperti ini, 1/5 pangkat 3. Nah, berapa ini? Nah, kalau seperti ini, kita tinggal tulis jadi seperti ini. Nah, ini satu lagi. Gimana kalau misalkan bentuknya seperti ini? 1/3 pangkat negatif 2. Nah, jangan bingung, jangan panik. Kita bisa menulisnya seperti ini. Nah, apabila 1/3 pangkat min 2, maka pangkatnya kita kalikan dengan negatif. Seperti ini. Kan gini nulisnya. 3 pangkat min kali min 2. Kan min kali min sama dengan plus kan. Jadi kita bisa tulis 3 pangkat 2. Seperti ini. Nah, sifat selanjutnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, perlu kita ingat, berapapun bilangannya, apabila dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Dengan syarat untuk A tidak sama dengan 0. Dapat ya? Lalu kita akan ke sifat selanjutnya. Wah, ini ada akar-akaran nih. Eh,
Jangan lupa jadikan lawannya pangkat ini sama dengan akar. Nah, misal kita punya bilangan 2 pangkat setengah. Nah, gimana nih kalian nulisnya? Nah, jadi nulisnya seperti ini. Akar 2. Ini kan sini 1. Nah, itu tidak perlu dituliskan. Contoh lagi, misalkan 2 dipangkatkan 1/3. Selanjutnya yaitu ada akar-akar. Gimana sih? Misal, ada bilangan seperti ini, 2 pangkat setengah. Nah, berapa tuh? Mana tuh nulisnya? Jadi, 2 pangkat setengah, apabila kita tulis dalam bentuk akar menjadi akar 2. Nah, pangkat yang bawah ini kita akarkan. Selanjutnya, ada 2 pangkat 1/3. Jadi, bawahnya kita tetap tulis, diakarkan sini, lalu yang bawah ini, yang 3 ini, kita tulis di sini. Seperti itu. Selanjutnya ada 2 dipangkatkan dengan 2/3 sama dengan, nah, untuk pangkatnya yang atas ini tetap kita tulis. Jadi, 2 ini kita tulis, lalu kita pangkatkan dengan 2 ini, lalu yang bawah kita tulis di sini. Itu. Atau kita bisa tulis seperti ini. Nah, ini. Nah, kita langsung masuk ke contoh saja. Misal, Kakak punya 2 dikali A pangkat 6 dikali dengan 16 dikali A pangkat 2. Nah, mana nih caranya? Jadi kita buat dulu yang 16 ini menjadi uh, bentuk berpangkat seperti ini. Kita tulis ulang, jadi kan 2 dikali sama dengan seperti ini. Bisa kita tulis 2 dikali A pangkat 6 dikali dengan 16 itu kan 2 pangkat 4. Kita tulis seperti ini. Lalu dikalikan dengan A pangkat 2. Nah, ini kan sama dengan ini. Dan ini juga sama dengan ini. Maka kita bisa tulis, ingat perkalian tadi pangkatnya ditambah. Ya, betul. Jadi, bisa kita tulis 2 pangkat. Ini kan pangkat 1 ya. 1 ditambah 4 itu kan 5. Kali dengan A pangkat 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya yaitu 2 pangkat 5 dikali A pangkat 8. Lanjut nih. Sebentar. Kita lanjut ke contoh soal yang pembagian. Sama saja, tapi perlu diingat tadi apa? Jika pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Misalkan ada P pangkat 8 dibagi dengan P pangkat 5, lalu lagi nih, P pangkat 7. Nah, jadi kita hitung yang atas terlebih dahulu. P pangkat 8 dibagi dengan P pangkat 5, maka hasilnya yaitu P pangkat 3. Nah, lalu kita gabungkan lagi. P pangkat 3 per P pangkat 7 sama dengan, ingat ini kan juga dalam bentuk pembagian, cuma jadi seperti ini. Jadi banyak kita tulis, absisnya kita tulis sama kan. Lalu ini kita tulis terlebih dahulu 3. Nah, kan kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang, berarti dikurang dengan pangkatnya yang bawah, kurang dengan 7. Berarti hasilnya yaitu P pangkat negatif 4. Atau tadi kita ingat bahwa pangkat negatif itu bisa kita tulis jadi seperti ini, 1/P pangkat 4.
Contoh soal lagi. So, 25 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat negatif 8. Nah, mana tuh? Jadi, 25 ini kita samakan, kita ubah dulu dalam bentuk berpangkat. Nah, kita tahu kan bahwa 25 itu 5 pangkat 2. 5 dikali 5 kan 25. Jadi, kita tulis ulang seperti ini. 5 pangkat 2. Nah, kita kan masih punya pangkat yang ini, kita tulis di sini. Lalu, dikali dengan 5 pangkat negatif 8. Jadi, ingat apabila ada bilangan berpangkat lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya diapakan? Ya, pangkatnya dikali. Jadi, 5 pangkat 4 dikali dengan 5 pangkat negatif 8, itu hasilnya adalah, karena kita tahu absisnya sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Ingat sifat yang perkalian tadi, yaitu pangkatnya dijumlahkan. 5 pangkat 4 ditambah negatif 8 sama dengan, ya, negatif 4. Dan sederhanakan bentuk bilangan berikut, bentuk akar berikut. Misalkan ada 64 dikali P pangkat 2 dikali Q pangkat 4. Nah, yang pangkat pertama yaitu kita sederhanakan dahulu, atau kita buat 64 ini menjadi bentuk bilangan berpangkat. Seperti ini. 64 itu kan sama dengan 2 pangkat 6. Nah, lalu selanjutnya ini kita tulis ulang, P pangkat 2, Q pangkat 4. Atau bisa kita tulis dalam bentuk pangkat seperti ini. 6 per. Tadi dari mana? Tiganya dari sini ya, jangan lupa. Terus P pangkat 2 per 3. Lalu Q itu 4 pangkat 4 per 3. Jadi, jika disederhanakan lagi, 2 itu pangkat 6 dibagi 3 berapa? Berarti 2 pangkat 2 dikali dengan P pangkat 2 per 3 dikali dengan Q 4 per 3. Jadi itu tadi bentuk yang paling sederhana. Nah, sekian materi eksponen hari ini, khususnya sifat-sifat eksponen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.